Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? I hope all of you always in a good condition. Amin. Miss berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Okay, my students, let's open our class by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Basmalah. Today, we are going to learn about chapter 2. More about you. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini Miss Farida akan memberikan pelajaran bahasa Inggris chapter 2 tentang biodata diri. Oke, Mas student? Di chapter 2 ini, Ananda diharapkan bisa pada aspek pertama, yaitu kemampuan listening. Listening itu apa? Mendengarkan. Siswa diharapkan dapat merespon ungkapan, meminta dan memberikan informasi biodata diri. Nah, yang kedua, pada aspek speaking. Speaking artinya berbicara. Di sini siswa diharapkan bisa menggunakan ungkapan untuk meminta dan memberikan informasi biodata diri. Yang ketiga, ada aspek reading. Di aspek reading ini atau membaca, siswa diharapkan dapat memahami teks sederhana tentang biodata diri. Selanjutnya, aspek yang terakhir, aspek keempat, yaitu writing. Di sini, siswa diharapkan dapat menuliskan ungkapan sederhana tentang biodata diri, tentunya dalam bahasa Inggris. Oke, are you ready? Oke, check it out. Yang aspek pertama, listening. Nah, di aspek listening ini, siswa diharapkan bisa mendengarkan dengan baik beberapa ungkapan atau beberapa biodata diri. Nah, ada sambil memperhatikan pembelajaran Miss Farida, bisa diperhatikan juga di buku paketnya. Oke? Nah, di aspek listening ini tentunya yang diasah itu apa sih? Pendengaran. Nah, diperhatikan ya. Di sini Miss Farida memberikan satu biodata tentang Aira. Nah, didengarkan baik-baik. Nanti ada tugasnya, tugas mendengarkan. Apa yang Miss Farida ucapkan bisa diulangi kembali. Tentunya wajib didengarkan dulu. Yang pertama, perhatikan. Hello everybody, my name is Khaira Elisa Rice. You can call me Aira. I was born on September 20th, 2014. I study at TK ITEA BIS Bontang. I live at Rusunawa Api-Api. My hobby is watching TV. Nah, sudah didengarkan baik-baik. Di samping biodata yang Miss berikan, Ananda bisa mendengarkan beberapa video. Jadi di rumah, selama pembelajaran di rumah, bisa muter, cari perkenalan diri dalam bahasa Inggris. Nah, di situ Ananda bisa melatih pendengarannya. Biodata itu bisa didengarkan, kemudian dituliskan kembali supaya bisa melatih kemampuan mendengarkannya. Nah, the next
Aspek yang kedua adalah aspek speaking. Speaking itu apa? Tadi berbicara. Nah, di sini Ananda sekalian, anak-anakku sekalian, diharapkan bisa bercakap dalam bahasa Inggris. Tentunya bercakap tentang biodata diri, bisa memperkenalkan diri, bisa tampil di depan berbicara pakai bahasa Inggris. Ya, oke, saya yakin anak-anakku sekalian hebat dalam aspek speaking. Semua sudah bisa bercerita, sudah bisa bertanya, sudah bisa meminta. Oke, di sini Miss Farida memberikan satu biodata. Biodata Dina. Full name Medina Gazianais. Nama lengkapnya Medina Gazianais. Hometown Sulawesi. Daerah asalnya Sulawesi. Age atau umurnya 9 tahun. Religion, agamanya Islam. Address atau alamatnya di Rusunawa Api-Api. Selanjutnya school. Sekolah di SD IT Yabis Bontang. Dan yang terakhir hobi. Hobinya drawing. Apa artinya drawing, anak-anakku sekalian? Drawing itu artinya menggambar. Hebat. Oke, di sini sudah jelaskan biodata tentang Dina. Nah, gimana Miss kalau tampilkan biodata? Gimana aspek speakingnya? Speakingnya ini Miss Farida mengharapkan bisa membuat pertanyaan, bisa menjawab pertanyaan tentang si Dina, biodata Dina ini. Nah, di sini Miss Farida sudah berikan contoh. Ini contoh ya, nanti masih ada tugas loh selanjutnya, masih ada bisa melihat materi selanjutnya. Oke, contohnya sini Miss Farida sudah tuliskan. Di sini ada 7 pertanyaan dan jawabannya. Nah, tadi full name Medina Gazianais. Nama lengkapnya Medina. Nah, di sini kita akan bercakap atau bertanya, what is Dina's full name? Siapa sih nama lengkapnya Dina? Nah, dijawab, Dina's full name is Medina Gazianais. Nama lengkap Dina itu adalah Medina Gazianais. Where is Dina from? Dari mana asalnya? Tadi sudah ada hometown, daerah asal. Nah, she is from Sulawesi. Dia berasal dari Sulawesi. How old is Dina? Berapa umurnya Dina? She is 9 years old. Dia berumur 9 tahun. Oke. What is Dina religion? Apa agamanya Dina? She is a Muslim. Dina seorang Muslim atau agamanya Islam. Where does Dina live? Di mana Dina tinggal? Tadi di biodata di mana dia tinggal? She lives at Rusunawa Api-Api. Where does Dina study? Di mana Dina sekolah? Tadi sudah ada sebelumnya. Study at SD IT Yabis Bontang. Jadi dijawab, she studies at SD IT Yabis Bontang. What is her hobby? Nah, apa hobinya? Her hobby is drawing. Hobinya adalah menggambar. Nah, untuk latihan atau untuk gimana sih memahami speaking itu? Bisa Ananda sekalian membuat biodata sendiri, kemudian bertanya atau berbincang-bincang bersama kakak, ayah, bunda tentang biodata. Di mana sih tempat tinggalnya? Where does do you live? Nah, what is your name? My name is Farida. Itu contohnya dari Miss Farida. Jadi, speaking itu atau berbicara itu, semakin kita berlatih berbahasa Inggris, insya Allah semakin lancar speakingnya. Nah, yang pertama dulu harus berani speaking. Ayo, ayah datang dari kerja, bunda datang dari kerja, bisa langsung, hello bunda, hello ayah, good afternoon, boleh langsung bercakap dalam bahasa Inggris. Insya Allah speakingnya makin lancar, makin hebat berspeakingnya. Oke, are you understand? Speaking, berbicara. Oke, kita lanjut pada aspek ketiga, lah aspek reading.
reading tadi artinya apa? Reading itu membaca. Oke, tadi sudah mendengarkan, kita mendengarkan. Alhamdulillah sudah bisa. Apa yang saya dengarkan bisa saya tuliskan. Nah, sekarang reading itu membaca. Tadi berbicara, bisa bercakap. Nah, sekarang kita membaca. Nah, membaca. Miss yakin semua sudah bisa membaca. Bahasa Indonesia tentunya sudah bisa, sekarang sudah kelas 4. Nah, untuk bahasa Inggris, insya Allah pasti sudah pintar semua membaca dalam bahasa Inggris. Nah, untuk pintar membaca, sama dengan speaking tadi, semua aspeknya, semua perlu latihan, semua perlu belajar. Jadi kalau mau pintar speaking, pintar berbicara, ya harus sering-sering melatih berbicara bahasa Inggris. Nah, untuk reading, membaca supaya makin lancar membacanya dalam bahasa Inggris, yuk kita selalu latihan membaca. Tapi lebih bagus lagi langsung membaca yang berbahasa Inggris. Kan bahasa Indonesia kan sudah lancar, lanjut ke bahasa Inggris. Oke, nah di sini Miss Farida sudah memperlihatkan biodata Lee. Nah, biodata ini ada di buku paketnya ya, di chapter 2 bagian reading. Bisa dibuka buku paketnya masing-masing. Nah, di situ ada biodata Lee. Yuk kita baca sama-sama. Nah, Miss Farida bacakan di sini. Mari diikuti di rumah masing-masing ya. Yuk. Lee. Lee's full name is Lewin Chan Lee. Yuk diulangi setelah Miss Farida ya. Next. He is from Tangerang. Okay. He celebrated his 9th birthday in June. Lee is a Buddhist. He lives at Jalan Perintis 25A. Hebat. Lee studies at SD Bintang Nusa. Okay, hebat. He likes fishing and gardening very much. Okay. His phone number is 021567890. Oke, sudah? Oke, sudah bisa baca semua? Nanti kalau ada waktu di rumah belajar bahasa Inggris, bacaan ini diulangi lagi. Diulangi dan dilatih terus membacanya. Ada di buku paketnya ya. Nah, supaya makin lancar dan makin paham, apa sih tadi yang dipaparkan Miss Farida itu? Biodata Lee, apa sih artinya itu? Nah, Miss Farida sudah memberikan bahasa Indonesianya. Yuk, dilihat sama-sama ya. Nah, coba diperhatikan, baris per barisnya sudah ada. Oke, Lee's full name is Louis Chan Lee. Nah, nama lengkapnya Lee itu adalah Louis Chan Lee. Nah, dia berasal dari mana? He is from Tangerang. Dia berasal dari Tangerang. He celebrated his 9th birthday in June. Dia ulang tahun pada tanggal 9 Juni. Artinya dia lahir tanggal 9 Juni. Lee is Buddhist. Lee adalah seorang Buddha. Agamanya bukan Islam ya, agamanya Buddha. Nah, he lives at Jalan Perintis 25A. Dia tinggal di Jalan Perintis. Lee sekolahnya di SD Bintang Nusa. Dan hobinya fishing and gardening, memancing dan berkebun. Oke, hebat. Nomor teleponnya sudah jelas ya. Nah, dalam bahasa Inggris, khususnya reading, nanti akan lancar atau akan lebih dipahami itu kalau mengetahui bahasa Indonesianya. Jadi, biodata ini Miss sudah siapkan bahasa Indonesianya. Di rumah sudah bisa dibaca sendiri. Oke? Are you understand? Oke. Ngerti? Tentang reading, membaca? Yang ditekankan cara baca ya. Gimana membacanya? Utamanya dalam bahasa Inggris tentunya. Oke? Kita ke aspek yang terakhir,
yaitu aspek writing. Writing itu apa? Writing itu menulis. Hebat. Writing itu menulis. Nah, di aspek writing ini sama. Tadi yang pertama apa? Miss ulangi. Listening. Listening itu mendengarkan. Yang kedua, ayo. Speaking. Speaking berbicara. Jadi setelah kita sudah hebat mendengarkan, ayo kita berbicara. Berbicara itu entah bertanya atau menjawab pertanyaan atau bisa memperkenalkan diri. Yang ketiga, aspek reading, bisa membaca. Bisa membaca teks, bisa membaca biodata teman. Nah, yang terakhir ini writing. Writing itu apa? Pasti sudah mengerti semua. Writing apa? Menulis. Menulis. Kita sudah mendengarkan, sudah berbicara, sudah membaca. Nah, waktunya kita menulis. Nah, menulis. Di sini harus sudah bisa menulis. Iyalah, Miss, sudah bisa menulis. Kan menulisnya gampang, dari kelas 1 sudah bisa menulis. Tapi menulisnya apa ya? Menulisnya dalam bahasa Inggris. Oke? Enggak boleh kurang-kurang satu hurufnya. Nanti tidak bisa dibaca. Readingnya nggak bisa. Speakingnya nggak bisa. Listeningnya nggak bisa. Nah, di writing ini, ayo. Kan menulis. Jadi, tolong disiapkan alat tulisnya. Miss, siapkan latihannya. Oke, ayo. Perhatikan. Sudah? Perhatikan. Nah, di sini ada pertanyaan dan jawaban. Miss minta dituliskan di buku tulisnya. Dan ingat, yang titik-titik itu diisi dengan biodata sendiri. Ya. Oke? Diisi dengan biodata sendiri. Jadi, untuk mengisi atau mengerjakan writing ini, kita harus melihat lagi di aspek speaking, reading, dan listening. Oke? Nah, understand? Ini ditulis sebagai bahan latihan di rumah, supaya bisa speaking, bisa reading. Kalau writingnya sudah selesai ditulis, bisa dibaca lagi, bisa di speaking lagi, bisa diceritakan dengan keluarga di rumah. Oke? Are you understand? Oke, my student, anak-anakku sekalian. Nah, di chapter 2 ini, sebelum Miss tutup pelajarannya, yang Miss tekankan itu bisa menuliskan biodata masing-masing. Nah, tadi Miss sudah bilang, menuliskan bisa. Setelah menuliskan kan kita bisa baca, kita bisa bercakap, dan kita bisa memperdengarkan ke orang lain. Ya. Nah, bisa menuliskan biodata masing-masing. Di sini ada reviewnya. Review itu kosakatanya sudah ada di situ, bisa diperhatikan. Full name itu apa sih? Full name itu nama lengkap. Hometown itu tempat kelahiran, age, umur, religion, agama, address, alamat, phone number, nomor telepon, school, sekolah, hobi, kesukaan atau kegemaran. Muslim beragama Islam, Buddhis beragama Buddha, Katolik beragama Katolik, Kristen beragama Kristen, dan Hindu beragama Hindu. Ini kosakata yang bisa membantu anak-anakku sekalian dalam membuat biodata diri. Oke? Are you ready? Are you ready kerjain tugasnya anak-anakku sekalian? Ayo, di rumah rajin kerja tugas ya. Nah, oke? I think enough. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. If you find some mistake, I'm so sorry and thank you so much for your great attention. Miss berterima kasih atas perhatiannya, dan pesan Miss Farida, tetap di rumah aja, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap semangat belajarnya. Thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.